البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا وحده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد آمين. Nah, kalau di sini kayaknya nggak ada, karena bukan di perjalanan itu. Kalau di perjalanan itu ada, kayak Roheli itu ada. Ya, kita ke Roheli yuk, karena di sana sudah dibangunin toilet di sana. Baik, terima kasih atas bacaan doa safirnya, doa perjalanannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dalam perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ketinggalan? Belum. Biasanya kalau kita udah pulang nggak dikasih, jadi kita boleh ke rumah kita. Kayak saya dulu. Iya, saya kayak datang ke tempat.
grup barokah wa mutawwil video orang tang kampung kancan tang tang sis panas pre o kalam pakai aja pilong ngelebdeki ke Madinah deki lain boleh ada live nih sebulan mati tak forever perjalanan mbak kenangan saya perjalanan tang rocok keyboard Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Besti. Mau ke Madinah ini, mau lebaran ketiga ini mau ke Madinah. Lebaran kedua apa ketiga ada Bang? Lebaran kedua, tiga. Dua. Nang Hindu dulu ya. Oh iya kedua. Mau ziarah ke Madinah Besti. Apa kabar kau udah bangun mau sahur? Alrido masih malam di sini. Mantap boy. Tabarakallah. Aku bilang Habibi Besti tabarakallah, mohon maaf lahir dan batin, sebaliknya Id Mubarak. Iya, mumpung kesempatan ada di sini disempet-sempetin. Kalau dari Indo puluhan juta, kalau di sini cuman duit sini 300 rial. Maaf ya, mau dihitung. Apa ini aku kembaran nggak mungkin. Oh iya sih kalau udah biasa. Beni coba aja seakan cenderungnya haram ruah pada sean sabu kemun saya grup barokah anu aja sa
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sampai ke tempat pemberhentian, sebelum kita ngantuk juga sambil duduk manis di kursinya masing-masing. Ini kan masih suasana lebaran ya. Mari kita bersolawat atau takbir, tahmid dan tahlil. Tuh, karena masih suasana lebaran, Kita urun ke WC, pahalanya Konjo. masih bertumpuk-tumpuk. Pintu surga masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang berziarah kepadaku ke Madinah hanya untuk menziarahi aku, kata Rasulullah, maka baginya wajib diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaat. Syafaat itu adalah berupa pertolongan gelap. Ya, ketika kita di dalam saat syarra wa dharra, di dalam alam akhirat nanti, menghadap ke Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, di yaumul mizan. Itu akan diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW apabila kita senantiasa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam satu hadis lagi, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali sholawat, maka akan dibalas oleh Allah, diberikan 10 kerahmatan, 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatunya dibalas dengan 10 rahmat. Nah, apalagi berulang-ulang kita membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ketika juga sampai ke pelataran atau ke kota Madinah, pelataran Masjid Nabawi, kita memberikan salam, memberikan baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlebih lagi Mumin, di mana kita akan menuju ke tempat yang dipilih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oh iya Besti, terima kasih sudah hadir. Dinamakan Haramain Syarifain, termasuk dua haram, dua kota haram, yakni Mekah dan Madinah. Kemudian di Mekah dinamakan Haram al-Makki, kemudian di Madinah Syariful Madinah ataupun Haraman Madinah, dinamakan Haramain Syarifain, tanah yang disucikan keduanya, Syarifain yang dimuliakan keduanya, yaitu Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Kemudian nanti ketika sholat di kota Madinah di Masjidin Nabawi, sholat di Masjidin Nabawi itu terdapat 1000 pahala. Tapi ada Rasulullah. Lain lagi kalau di sampingnya baginda, orang yang sudah dijamin diberikan kunci surga oleh Allah, pemegang kunci surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walaupun 1000 kita tidak sebanding dengan Mekah, tidak ada bandingannya dengan Mekah, karena dulu Nabi Muhammad sebelum dimakamkan, sebelum Nabi Muhammad ini wafat, maka direbutlah oleh orang-orang sahabat Ansar ataupun sahabat Muhajirin. Nabi Muhammad orang penduduk kota Mekah, ya, bangsanya bangsa Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad disuruh tinggal atau dimakamkan di kota Makkah.
Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu. Yakni apa? Nabi Muhammad itu yang pertama, Nabi Muhammad memilih kota Madinah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kota Mekah ini adalah pahala 100.000. Jadi sholat di Masjidil Haram seperti kemarin umroh, ya baca Al-Quran di sana, baca talbiyah di sana, baca sholawat di sana, berdoa di sana, pahalanya, atau sholat sunat di Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Mekah, pahalanya 100.000 berbanding 1.000 nanti. Tapi ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidin Nabawi. Makanya dinamakan An-Nabawi. Masjid adalah masjid tempat sholat, An-Nabawi yang bangsa kenabian. Dinamakan Masjidin Nabawi. Nah, di Masjidin Nabawi ada makam Rasulullah yang dinamakan Raudhah. Bainal mimbari ma bainal baiti wal mimbari, di antara rumahku dan tempat saya berpidato atau tempat saya membaca khutbah, yakni Raudhatun, ada taman yang terdiri dari taman Raudhatun min riyadil jannah, yakni di sanalah tempat kita menghimpun doa. Berdoalah di sana. Kalau di Mekah, di saat tawaf itu adalah memohon ampunan. Di saat tawaf memohon ampun. Dosa apa saja di sana. Kemudian di sa'i baina Safa dan Marwah, syiar di sana itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka di situ adalah memohon pertolongan. Artinya apa? Memohon apa saja yang menjadi keinginannya. Tapi kalau di tawaf itu adalah membaca doa ataupun memohon ampun segala dosa. Kalau di sa'i yaitu memohon pertolongan, minta sukses anaknya, usahanya, bisnisnya dilancarkan oleh Allah. Nah, kemudian di Raudhah itu di situ adalah taman-taman surga. Adapun di Masjidin Nabawi yaitu ada taman-taman surga, yaitu dinamakan Raudhatul Jannah, yakni tempatnya Rasulullah SAW bermunajat di sana di kota Madinah. Mudah-mudahan kita tidak lupa nanti ketika sampai ke sana, sampaikan salam kepada baginda Nabi, kemudian anaknya minta pertolongan, yakni kepada Nabi Muhammad. Pertolongan ke Nabi Muhammad itu seperti kita bikin proposal mau ke presiden, kita harus ke orang-orang terdekatnya presiden. Siapa yang dekat kepada Allah, siapa kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Tawassulan bukan menyembah kepada Nabi Muhammad, tetapi tawassul. Apa itu? Adalah pelantara Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, saya nyampaikan salamku dari anakku ini, saudaraku di Indonesia. Ini namanya dan ini. Nah, itu tolong saya titip, wahai baginda Nabi, kelak berikan syafaat, tolonglah hamba. Ya, karena apa? Karena kita nahnul fuqara indallah. Kita ini adalah miskin, fakir di hadapan Allah. Sedangkan Allahu Ghaniyyun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha kaya segalanya. Jadi nanti gitu sampaikan salamnya teman-teman atau salamnya orang yang ingin diberikan salam kepada nyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW.
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد بها الطرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه
Lanjut. 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 Lanjut apa mau tidur? Lanjut. Basahi mulutnya dengan bacaan Al-Quran dan sholawat. Nescaya hidupnya adalah menjadi orang yang mujur. Ada musibahnya mundur. Ada lagi? Ada istilahnya orang yang mau dicelakai, insya Allah mundur, ditepis oleh Allah. Amin. Maksiat, meninggal, semuanya akan ditebus dengan Sholawat. Karena sholawat ini beda dengan bacaan lainnya. Kalau sholawat, walaupun tidak punya wudhu, bisa baca sholawat. Walaupun dalam keadaan menstruasi atau haid, bisa baca sholawat. Mau tidur, baca sholawat. Ditidurin, baca sholawat. Cuci piring, Sholawat. Ini orang kita semua kan? Kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Orang kita apa jeda? Madura asli. Beda ada orang kumaha damang. Katin apa kabar? Alhamdulillah saya. Baik. Nah, Berbe itu orang Lombok. Kemudian Pripun. Pak Supir ketawa ini. Bukan Prempun ya. Pripun. Primer juga kami mau. Inyong juga Inyong. Aku maha damang, ada kefalak, ada kefalak. Kehali ada. Enggak ada KHD oi. Dikit. Allah. Kumusta? Ya, selawat ya. Lanjut. Karena sholawat ini beda dengan bacaan yang lain. Amalan sholawat ini langsung trust kepada Allah. Kita tidak punya duit, mau beli sesuatu, baca sholawat terus. Nanti ada orang ngirim duit. Ya, ada aja min haitsu la yahtasib. Ada aja kadang dipanggil temannya. Teh mau kerja nggak? Nah, itu ada dipanggil, tetap ada jalannya kalau baca sholawat terus. Kemudian bisa meredam emosi. Siapa yang sering emosian? Perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Harum apa harum? Semprot. Diciuminya sambil bacain sholawat 3 kali ya. Istrinya, suaminya niscaya pintu surga terbuka, mau melebu dari manapun saja insya Allah bisa ada pintunya. Daripada desak-desakan mencium Hajar Aswad, lebih baik cium istrinya, cium istrinya. Walaupun bau bawang, cium. Daripada cium Hajar Aswad, Kalau bau asem, tahu-tahunya cium orang aswad. Cium aswad, Bos. Kirain bukan Hajar Aswad, ternyata keteknya orang hitam. Sedap bau merica, bau ketumbar. Iya, Acil. Ada orang Kalimantan kah di sini? Ada ya. Kadang yang terima WhatsApp dari jemaah itu kayak gitu. Ya itu Cil, kata saya. Acil itu adalah teteh, Mbak. Tuh. Jadi kalau sholawat ini, masya Allah, subhanallah. Itu langsung sholawat ini langsung ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Makanya tak ada tandingan orang yang gemar bersholawat ini adalah orang yang hidupnya akan jujur senantiasa selalu berkarisma. Aromanya itu positif terus kalau orang bersholawat sambil nyuci piring bersolawat, nyuci baju bersolawat, ambil bersolawat. Kalau kayak tadi itu kan adem sambil merem ya. Merem gitu. Salawatin. Kadang jangan nyanyi TikTok terus. Jangan nyanyi terus. Jadi selingi juga dengan bukan dengan adem sari. Itu kan kalau orang sakit tenggorokan, tapi kalau orang sakit jiwa, istilahnya apa ya, tidak tenang, ademkan dengan sholawat. Insyaallah. Nanti kita lanjut kembali ketika kita pas masuk ke pelataran atau masuk ke area Masjidin Nabawi sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah itu bernama Yathrib dan nanti akan saya kutip di sana pas mau nyampe di sana. Kemudian Nabi Muhammad hijrah itu tidak langsung ke tengah-tengah kota Madinah. Masih bertengger di mana? Masih berhenti di mana? Yaitu di Masjid Quba. Makanya Masjid Quba menjadi masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadiahnya apa sholat di sana? Kata Rasulullah, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fa shalla fihi rak'ataini." Aduh, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, punya wudu misalkan, sedang ambil wudu, lalu masuk ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat saja, maka pahalanya sama dengan umrah. Alhamdulillah. Dulu Nabi Muhammad berontak, "Ya Allah, ya Jibril, bilang ke Allah, sampaikan ke Allah, kenapa umatku ini pendek? Ya, umatku pendek, umurnya pendek. Kenapa umat-umat yang lain? Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Adam 400 tahun, tapi pahalanya tak ada." Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya Muhammad, walaupun umatmu pendek, usianya hanya 63 tahun, yang menurut kata Nabi Muhammad, itu tapi dimanja dengan banyaknya pahala. Salat di Masjidil Haram 100.000, di Masjidil Nabawi 1.000, di Masjid Quba sama dengan alhamdulillah. Senang apa senang jadi umatnya Nabi Muhammad? Senang. Afdalul ummah umatnya Nabi Muhammad. Paling afdalnya umatnya Nabi Muhammad. Kelak di yaumul mahsyar kita melihat proses mahsyar. Makanya
Rasulullah nanti akan memberikan syafaat barang siapa yang senantiasa cinta ke baginda, cinta kepada ahli-ahlinya Rasulullah SAW. Maka Bapak Oh, iya, Ibu ada kayak jangan temen datang hari ya. ikut-ikutan apabila ada orang membenci habaib, membenci ulama, membenci orang-orang soleh, karena kita ingin dijauhkan dengan orang-orang yang baik. Kita menghormati orang tidak ada ruginya. Lebih baik terlanjur menghormati daripada terlanjur membenci. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Ya. Kumaha teh di belakang? Iya. Sudah sore teh. Oke, kalau begitu insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke Roheli ya. Kita tuangkan di sana nanti ya. Saya tahu mungkin udah tidak enak lagi nih mau keluar pipisnya gitu ya. Tapi insya Allah kata orang Kalimantan tuh bekamik. Nanti kita bekamik semua di situ di Roheli. Nanti insya Allah sabar ya. Sabar semuanya. Insya Allah indah pada waktunya. Jangan lupa nanti kalau sudah ada di Masjidin Nabawi, di pelataran Masjidin Nabawi, ya. Nak dengar cerita tak? Kalau mau dengar, nanti siapa yang rajin TikTokan, jangan sampai abayanya sampai di ke atas kayak yang terbang di pelataran Masjid Nabawi. Di sana bukan alun-alun, ya. Nanti kita ada orang yang sempurna, makhluk Allah, hambanya Allah yang diakui. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Diakui hambanya oleh Allah, orang yang paling sempurna. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Malu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Nabi Muhammad, kalau di Mekah, malu kepada Ka'bah, malu kepada kiblatnya. يعني فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. Malu kepada Ka'bah. Kalau kita malu kepada Nabi Muhammad. Kalau cuma misalkan mengabadikan begini tidak sampai joget-joget di pelataran ataupun abayahnya di ke atas kayak yang terbang. Nah itu. Ataupun kita gelak tawa di sana. Tidak boleh dulu. Kita atur pernapasan kita, yakni kita atur ucapan ataupun sikap kita di sana. Kenapa malu? Ada Nabi Muhammad, orang yang sempurna, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihtiraman li sya'nihi, karena kita menghormati kepada tempatnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar senantiasa kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana itu sholat sunnah terus, sholat nawafil di sana, ya, bahkan sampai bengkak kalau bisa itu kakinya. Sholat sunnah, jangan cari abaya sampai bengkak. Sholat sunnah di sana itu. Ya Pak ya teh. Nggih apa nggih? Mbak yo. Allah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, insyaallah di sini saya tak carikan toilet dulu ya. Harus yang gerip alallah. Di toilet Habibi? Di mana? Oh, di depan ya. Oke, ada toilet di sana ya. Jangan salah masuk kayak kemarin kan dari Taib itu ya. Saya diserang pas. Bismillah. Berarti kita ke Taif. Baik. Bismillah yang mau Tak pernah ke Taif, mereka pernah ke Taif. bertukar silakan. Sini. Tangan tas ba ibu di baba? Tangan tas.
Masjid Kubo ko, Pak. Ke Masjid Kubo ko. Dadah. Turun ke pi? Turun ke pi? Buset, ini tali sepatu. Ini ribet aja. Penuh bu, penuh, penuh pakungannya. Oh ditutup aja. Orang mau keluar? Iya mau keluar. Belum, tak.